Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Is Aisyah. Saya peserta OPO tahun 2021. Yang digeluti di pesantren ini usaha saya makanan ringan, kremes ubi. Bagaimana konsumen atau pesaing dan supplier yang secara sehat dan berinovasi seiring berjalannya waktu, bagaimana nilai-nilai agama yang digunakan dalam usaha pesantren, kewirausahaan sebagai aktivitas ibadah. Itu akidah harus lurus, dua, niat harus lurus juga, yaitu dalam usaha mesti pasti harus lurus. Yang ketiga, melakukan pekerjaan sesuai ajaran Islam, gimana berjalan atau mau mengawali pekerjaan harus diawali dengan bacaan bismillah. Yang seterusnya hasilnya bermanfaat bagi pribadi dan masyarakat. Itu yang kita harapkan. Dan seterusnya tidak meninggalkan ibadah yang wajib. Seperti sholat yang 5 waktu. Bagaimana mengelola penjualan produk? 1. Fokus pada kualitas produk. Ya, produk sendiri seperti apa yang digelutinya. Kremes ubi buat pelanggan merasa bahagia. Bagaimana supaya dia bisa diterima. Yang ketiga, memberikan promo menarik dalam waktu terbatas, dikasih hadiah. Yang ketiga, meningkatkan jumlah pesanan supaya lebih luas dan lebih banyak pesanan kita. Bagaimana cara meningkatkannya? Yang seterusnya, bijak dalam mengatur strategi penjualan. Kita ini di dalam pesantren, dalam konsumen itu menggunakan santri atau masyarakat yang banyak. Yang seterusnya, bagaimana mengelola produksi? 1. Lakukan rencana produksi, bagaimana yang direncanakan awalnya. Yang kedua, melakukan pengendalian produksi, harus kebaca dalam jangka panjang atau dalam jangka pendeknya. Yang ketiga, memberi contoh yang baik, bagaimana baiknya dalam mengelola usaha pesantren ini. Yang ketiga, tidak takut mengambil keputusan. Terusnya, bagaimana mengelola pencatatan keuangan. 1. Mengedukasi diri. Yang kedua, melakukan perencanaan. Yang ketiga, membuat buku catatan keuangan. Itu harus. Yang keempat, membuat anggaran secara rutin. Ya, tiap mau berencana melakukan pekerjaan, membuat kremes ubi itu harus membuat anggaran secara rutin. Mengawasi arus kas keuangan. Yang keenam, putar arus kas lebih cepat. Yang ketujuh, gunakan laba untuk mengembangkan usaha. Ya, labanya berapa, itu yang dikembangkan. Jangan menggunakan selain laba, dikarenakan itu seolah-olah menjadi kebangkrutan. Yang kedelapan, memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Uang dapur antara uang usaha itu harus terpisahkan. Yang kesembilan, menyiapkan dana darurat. Yang kesepuluh, mengawasi harta, utang, dan modal. Yang seterusnya, bagaimana mengelola karyawan. Walaupun karyawan seperti di pesantren ini menggunakan guru atau santri-santri, di antaranya di sini meningkatkan kesehatan karyawan. Dikarenakan karyawan juga manusia, takut sakit gimana kalau pagi-pagi harus dikasih sarapan dulu sebelum bekerja. Yang seterusnya, berkomunikasi yang jelas dan efektif. Harus berkomunikasi. Yang ketiga, menetapkan tujuan yang jelas dan realitas. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang keenam, penghargaan karyawan. Gimana karyawan yang paling bagus, harus gimana, harus dan bagaimana. Yang ketujuh, memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh.
Yang kesembilan, memberikan contoh yang baik. Tidak boleh mengasih contoh yang jelek-jelek di hadapan karyawan. Selanjutnya, bagaimana rencana pengurusan halal produk. Dalam pengurusan halal produk, tiada lain dan tiada bukan, itu urusannya harus dengan yakin seperti itu. Di antaranya kami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan. Yang kedua, menerapkan sistem jaminan halal. Yang ketiga, menyiapkan dokumen sertifikasi halal. Yang keempat, melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Dan yang kelima, melakukan monitoring, pre-audit, dan pembayaran akan sertifikasi. Yang seterusnya, melaksanakan audit dan juga melakukan monitoring pasca audit, juga memperoleh sertifikat halal. Dikarenakan halal itu sangat dibutuhkan untuk memberitahu kepada orang lain bahwa mana makanan halal, mana makanan yang haram. Makanya kalau udah ada sertifikat halal itu udah dipertanggungjawabkan. Yang seterusnya, bagaimana rencana pendirian koperasi. Di dalam pendirian koperasi itu saya sangat mau dan berencana juga supaya pesantren itu ada dalam kemajuan. Di sini dalam rencana pendirian koperasi, satu, membuat rencana pendirian koperasi. Ya. Yang kedua, penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas. Yang ketiga, rapat pendirian koperasi sama baik di luar maupun di dalam, baik di dalam pesantren maupun di luar pesantren, itu harus ada rapat. Yang keempat, verifikasi nama koperasi. Ya, bagaimana harusnya namanya yang disepakati oleh semua. Yang kelima, pengajuan pengesahan akte pendirian koperasi. Yang keenam, verifikasi dokumen permohonan. Yang ketujuh, pengesahan pendirian koperasi. Itu yang saya butuhkan, juga yang saya mau ya dalam melaksanakan atau mendirikan koperasi itu di bidang atau persyaratan-persyaratan yang kami belum meraih atau belum melaksanakan. Dan seterusnya, bagaimana rencana penerapan penjualan online. Dalam penjualan online, satu, menganalisa situasi. Bagaimana situasi pasar ini, bagaimana situasi toko ini, ya, dan bagaimana kalau lewat WA ini, apakah diterima atau tidak. Yang kedua, mencari target marketing. Yang ketiga, menganalisa tujuan bisnis. Yang keempat, mempertimbangkan strategi yang akan digunakan. Dan seterusnya, merencanakan aksi pemasaran dan menyiapkan sumber daya dan anggaran. Itu dalam penjualan online. Insya Allah, mudah-mudahan saya juga berencana dalam penjualan lewat online yang saya sekarang ini kebanyakan lewat offline. Sekian dan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiro wa jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.